Hari ini kami umumkan ada 4 perusahaan pengadaan pupuk yang tidak memenuhi syarat, dan 4 itu kami blacklist. Kemudian kami akan kirim berkasnya ke penegak hukum, karena itu bukan pupuk yang dikirim. Kandungan NPK-nya itu hanya 0, dari standar 15%. Nah, kami blacklist. Sekali lagi kami kirim ke penegak hukum berkasnya. Yang kedua, ada 23 perusahaan yang tidak sesuai standar, kurang dari spek yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Itu juga kami akan proses di Irjen. Kalau memang terbukti bersalah, juga kami kirim ke penegak hukum. Potensi kerugian yang akan ditimbulkan kurang lebih 300 miliar. 300, kalau tidak salah 316 miliar. Nah, kami akan Irjen nanti kami minta memanggil semua perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ini dampak besar yang ditimbulkan adalah kalau pupuknya palsu atau tidak sesuai standar, itu merugikan petani. Karena petani mengeluarkan biaya untuk pengolahan tanah, pembibitan, pupuk, pengolahan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektar 19 juta per hektar. Artinya apa? Pupuk yang palsu itu merugikan total petani kita kurang lebih 600 miliar ya. 600 miliar. Yang kurang kualitasnya kurang dari standar, itu merugikan petani kita, potensi kerugian 3,2 triliun. Sehingga kami mengambil langkah-langkah tegas, karena ini sangat merugikan petani kita yang menerima pupuk. Pupuk yang palsu dan maupun pupuk yang speknya kurang, itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjuti. Berikutnya, ada pegawai Kementerian Pertanian yang memproses semua lelang ini. Kami mohon maaf, kami nonaktifkan 11 orang mulai hari ini. Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang. 11 orang yang dinonaktifkan itu jabatannya apa ya Pak? Direktur, eselon 2, eselon 3, kemudian staf yang memproses pengadaan pupuk, kami nonaktifkan. Dan juga ditindaklanjuti oleh Irjen. Bila perlu, kami kirim ke penegak hukum. Hari ini kami umumkan ada 4 perusahaan pengadaan pupuk yang tidak memenuhi syarat, dan 4 itu kami blacklist. Kemudian kami akan kirim berkasnya ke penegak hukum, karena itu bukan pupuk yang dikirim. Kandungan NPK-nya itu hanya 0, dari standar 15%. Nah, kami blacklist. Sekali lagi kami kirim ke penegak hukum berkasnya. Yang kedua, ada 23 perusahaan yang tidak sesuai standar, kurang dari spek yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Itu juga kami akan proses
di Irjen. Kalau memang terbukti bersalah, juga kami kirim ke penegak hukum. Potensi kerugian yang akan ditimbulkan kurang lebih 300 miliar. 300, kalau tidak salah 316 miliar. Nah, kami akan Irjen nanti kami minta memanggil semua perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ini dampak besar yang ditimbulkan adalah kalau pupuknya palsu atau tidak sesuai standar, itu merugikan petani. Karena petani mengeluarkan biaya untuk pengolahan tanah, pembibitan, pupuk, pengolahan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektar 19 juta per hektar. Artinya apa? Pupuk yang palsu itu merugikan total petani kita kurang lebih 600 miliar ya. 600 miliar. Yang kurang kualitasnya kurang dari standar, itu merugikan petani kita, potensi kerugian 3,2 triliun. Sehingga kami mengambil langkah-langkah tegas karena ini sangat merugikan petani kita yang menerima pupuk. Pupuk yang palsu dan maupun pupuk yang speknya kurang, itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjuti. Berikutnya, ada pegawai Kementerian Pertanian yang memproses semua lelang ini. Kami mohon maaf, kami nonaktifkan 11 orang mulai hari ini. Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang. 11 orang yang dinonaktifkan itu jabatannya apa ya Pak? Direktur, eselon 2, eselon 3, kemudian staf yang memproses pengadaan pupuk. Kami nonaktifkan. Dan juga ditindaklanjuti oleh Irjen. Bila perlu, kami kirim ke penegak hukum.